Assalamualaikum sahabat. Jadi ini adalah pasir hitam yang sudah saya treatment selama dua hari. Coba kita lihat warna airnya itu sudah seperti itu. Jadi ini saya treatment menggunakan nitrit, nggak pakai asam sulfat yang kental. Ini pakai nitrit aja. Oke, jadi sekarang saya mau tuang dulu airnya. Itu warnanya sudah seperti regia ya. Nah, itu nitrit yang banyak mengandung yang apa itu pasir besi yang sudah banyak terlarut di nitrit, makanya nitritnya berwarna seperti itu. Nah, itu sahabat, coba lihat. Oke sahabat, jadi pasir hitam ini dibilas dengan air panas kira-kira 3 atau 4 kali. Pokoknya diperkirakan bahwa sisa-sisa kimia itu sudah hilang. Setelah itu kita lanjut melogamkan. Jadi saya akan logamkan ini. Oke sahabat, jadi setelah saya bilas dengan air panas, ini saya akan coba-coba langsung logamkan ya. Jadi rencana hari ini itu kerjaannya itu melogamkan pasir hitam dicampur dengan tembaga ya. Jadi ini adalah tembaga yang akan saya campur dengan pasir hitam. Namun ini akan saya bakar sedikit-sedikit ya, perlahan-lahan saya bakar 1 sendok, tambah lagi 1 sendok sampai pasir hitam ini habis. Baiklah sahabat, jadi saya lanjut dulu. Oke sahabat, jadi kita bakar. Jadi ini sudah 2 sendok yang ada di dalam. Artinya kita bakar sedikit-sedikit aja, jangan langsung banyak-banyak. Dan kita menggunakan borak-borak bekas ya. Sekedar informasi bahwa untuk membakar pasir hitam boleh dicampur dengan borak bekas, artinya kita menghemat borak baru. Namun setelah sudah mencair itu boleh kita masukkan atau boleh kita tambahkan borak baru. Jadi kita beri dia borak baru, mencegah pasir hitam itu berterbangan. Jadi setelah borak lama itu, borak bekasnya itu udah ada yang mencair, itu kita tambahkan borak baru. Jadi tembaga itu kita siapkan sahabat ya. Kalau nanti sudah mencair itu kita langsung masukkan tembaga itu. Jangan lupa ditutup biar suhunya itu cepat naik. Jadi kita tutup sedikit agar suhunya tetap naik gitu sahabat. Jadi setelah di dalam itu mencair, itu kita masukkan lagi 1 sendok sampai pasir hitam ini habis. Jadi di sini itu besinya kan udah berkurang karena sudah terlarut pada saat kita treatment menggunakan nitrat. Nah, jadi di sini itu yang ada hanya sebagian kecil dari besi. Jadi pasir hitam ini itu tadinya kurang lebih 1 kilo ya. Jadi sahabat bisa lihat itu ada butiran-butiran yang sudah mulai menyatu. Nah, itu sahabat. Jadi kita biarkan saja seperti itu sampai benar-benar mencair. Setelah itu kita masukkan lagi 1 sendok pasir hitamnya atau pasir besinya. Setelah semuanya ini habis,
baru kita masukkan tembaga. Jadi sahabat, hari ini itu saya ingin benar-benar mau menguji pasir hitam kita ini. Walaupun tadinya saya sudah tahu bahwa pasir hitam ini itu mengandung emas, namun saya selalu lakukan pengujian, tetap saya lakukan karena saya belum tahu dalam 1 kilo material pasir hitam itu bisa mengeluarkan emas berapa banyak. Ya, dalam 1 kilonya itu berapa gram ya? Ada enggak setengah gram? Ya, atau mungkin kurang dari setengah gram, atau mungkin lebih dari setengah gram. Makanya saya ambil 1 kilo, lalu saya treatment, lalu sekarang saya bakar. Walaupun tadinya saya sudah uji ini positif mengandung emas, namun kan saya tidak tahu jumlah emas yang bisa kita dapatkan dalam 1 kilo pasir hitam seperti ini. Nah, makanya saya itu lanjutkan mengolah, menguji. Oke sahabat, itu dia, itu sudah 1 kilo itu pasir hitamnya yang saya coba-coba bakar. Dan cara membakarnya itu sedikit-sedikit aja sahabat ya, jangan langsung banyak, karena pasir hitam itu agak sulit kita bakar kalau ya langsung banyak. Baiklah sahabat, saya lanjutkan dulu pekerjaan ini. Oke sahabat, jadi jangan lupa dikencangin aja apinya, karena membakar pasir hitam itu memang membutuhkan suhu yang sangat panas. Seperti yang teman-teman lihat, untuk membakar pasir besi itu memang kita membutuhkan suhu yang sangat tinggi. Pasir besi itu kan terdiri dari material-material atau logam-logam campuran. Mungkin di situ ada kromium, ada osmium, dan lain-lain. Jadi memang membakar pasir hitam atau pasir besi itu membutuhkan suhu yang sangat panas. Jadi karena koi kita ini pecah, makanya saya harus pindahkan ke koi kecil itu. Ya, koinya pecah ini sahabat itu. Ya, sahabat bisa lihat itu ada garis-garis. Oke sahabat, saya lanjut pindahkan dulu. Ini belangannya sudah pecah pada saat tembaga saya masukkan. Jadi ini akan saya pindahkan. Jadi koinya sudah kosong, isinya kita sudah pindahkan ke koi yang kecil. Dan ini kita lapis. Itu sahabat ya, alur garis-garis pecahnya itu. Ya, jadi sebelum terbelah dua itu kita memang sudah memindahkan koinya, isi dari koi ini. Karena pasir hitam yang sudah mencair tadi itu sudah ada di dalam sana, sementara temannya itu masih banyak. Oke, jadi kita bakar aja dulu, perlahan-lahan kita bakar sampai ini habis. Oke sahabat, saya tambahkan lagi sahabat ya. Tuh. Jadi saya taburi borak baru agar tidak berterbangan. Jadi untuk membakar pasir hitam kita memang harus menyiapkan borak bekas dengan borak baru dan soda as, karena soda as itu bisa mengencerkan borak yang kita bakar bersama pasir hitam. Jadi soda as itu lebih mengencerkan dia. Oke sahabat, jadi jangan lupa untuk membakar pasir hitam kita menyiapkan borak
dan soda as sebagai pengencer. Ya, itu soda as itu sangat baik digunakan untuk membakar pasir hitam. Oke sahabat, jadi jangan lupa soda as ya. Wah, ternyata belanga ini pun juga demikian. Jadi untung saya lapis. Ternyata koi kita juga kalah. Dan memang koi-koi yang saya gunakan ini adalah koi-koi bekas semua. Karena koi yang baru itu habis. Oke sahabat, tapi nggak apa-apa karena dia jatuh ke lapisan yang bawah. Mudah-mudahan saja lapisan itu cukup kuat. Karena sebentar lagi bulion yang ada di situ itu saya angkat. Ya kan tadi saya tembaga sudah kita masukkan. Kita bakar cepat-cepat takut kuenya pecah. Dan ini kejadian apa? Ternyata benar kuenya bolong. Nah, jadi di dalam itu sudah ada bulion dari tembaga yang tadi. Oke sahabat, kita singkirkan aja dulu. Kita bersihkan aja dulu sedikit baru kita angkat. Itu adalah bulion kita. Tuh. Nah, namun di permukaan bulion itu masih ada seperti minyak ya. Nah, jadi itu harus kita bersihkan dulu menggunakan timah hitam. Ya, jadi minyak-minyak itu kita harus bersihkan menggunakan timah hitam yang nanti kita bakar sepanas mungkin, lalu kita tiup menggunakan blender ini juga. Nah, itu sahabat, kita punya bulion. Jadi dia belum menjadi logam yang solid, belum, karena masih ada berupa minyak-minyak di permukaan logam itu. Ya seperti ini. Jadi apinya kita matikan, anginnya jangan. Jadi itu adalah asap, itu adalah timah yang berubah menjadi asap. Karena tadi kita juga sudah memasukkan timah hitam. Ya sahabat, itu dia bulionnya. Nah, kita masukkan lagi borak baru, kita bakar lagi agar nanti menjadi logam yang solid. Setelah kita melakukan pembakaran pasir besi, membakar 1 kilo itu, sejak saya bakar ini itu sudah lebih dari 2 jam, dan kita mendapatkan bulion. Sebentar kita lihat penampakan dari bulion itu. Karena tadi waktu kita bakar kan kita memasukkan tembaga sebagai kolektor. Oke sahabat, saya lanjut dulu karena ini nggak ada yang megangin HP-nya. Mungkin bisa saya taruh di sini. Oke sahabat, jadi inilah bulion kita. Inilah bulion kita sahabat. Jadi ini adalah tembaga, dan mudah-mudahan ada sedikit emas karena kita sudah membakar sebanyak 1 kilo pasir besi yang kita campur menggunakan tembaga. Tuh, sahabat. Jadi ini kita kotok-kotok dulu, baru kita cukim. Jadi ini setelah ini saya tahu, baru kita mulai mengerjakan sisanya. Oke sahabat.
Jadi bulion ini kita ketok-ketok sedikit agar dia agak bersih dari sisa-sisa borak itu. Walaupun borak terlarut dalam pada saat dicukim, namun saya tetap bersihkan sebelum saya cukim. Oke sahabat, bulion yang tadi itu kita cukim tuh, dan langsung ada reaksi. Mudah-mudahan saja sesuai yang kita harapkan. Jadi ini adalah bulion dari pasir hitam yang tadi kita logamkan dan kita masukkan tembaga sebagai kolektor. Baik sahabat, kita tunggu aja hasilnya. Kita lihat sudah nggak ada reaksi ini. Wow, lumayan nampaknya ini sahabat. Coba kita ya, ini dia. Wah, coba kita lihat, kita ini langsung logamkan ini sahabat, saya penasaran sekali. Sahabat, kita bilas dulu dengan air panas, baru kita logamkan. Jadi ini kita saring dulu. Setelah itu kita langsung bakar. Jadi sekarang kita ambil. Nah, jadi ini kita potong supaya nggak terlalu banyak. Potongannya ini disimpan aja. Mana tahu ya banyak, nah, bisa kita olah potongan-potongan kertas tisu yang bagian atas. Jadi kita langsung bakar. Jadi membakarnya itu seperti biasa, itu kita buat dia panas dulu agar kering. Setelah itu kita masukkan borak, lalu kita tambah sedikit panasnya, membakar secara perlahan-lahan. Jadi jangan terlalu kencang dulu api itu pada saat membakar, karena endapan emas itu kalau sudah kering itu mudah terbang. Oke sahabat, jadi kita buat aja dulu kering seperti ini. Jadi kita kasih dia borak, mencegah lumpur emas itu yang sudah kering itu terbang. Ini dia emas kita sahabat. Ini kurang lebih setengah gram ya. Lumayan.